Halo sanak bersinar, selamat datang kembali di channel Covid P2M BNNK Kuansing. Setelah rehat sejenak dari video terakhir, kali ini saya akan membahas terkait bagaimana peran keluarga dalam mencegah narkoba. Nah, sanak bersinar, berkaca kita kepada hasil penelitian BNN dan LIPI pada tahun 2019 terkait penyalahgunaan narkoba, ditemukan fakta bahwasanya prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekitar 1,8%. Penduduk usia produktif usia 16 sampai 64 tahun. Nah, kalau kita kalkulasikan itu sekitar 3,4 juta jiwa. Nah, kemudian kita lihat juga hasil penelitian dari Kementerian Kesehatan terkait dampak penyalahgunaan narkoba, bahwasanya penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu adalah bercirikan anak-anak muda, atau dikatakan istilahnya itu adalah polydrug user, anak muda laki-laki di bawah umur 39 tahun. Nah, dan yang lebih miris yaitu 85% penyalahguna narkoba di Indonesia yaitu pernah menggunakan 2 jenis zat. Nah, ini juga akan berpotensi sebagai pembawa beban penyakit atau burden of disease, salah satu istilah yang dikeluarkan oleh WHO terhadap penyakit-penyakit yang membutuhkan waktu jangka yang lama terhadap pemulihan. Nah, ini juga akan berdampak kepada beban negara jika penyalahgunaan narkoba ini semakin tahun semakin meningkat. Dukungan, senyuman, kehangatan, kebahagiaan, kebersamaan, kedekatan, bimbingan. Berjuta hal indah datang dari rumah. Dekatkan keluarga, jauhkan narkoba. Sehat, kuat, hebat tanpa narkoba. Salah satu hal yang paling berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah peran dari keluarga. Nah, kenapa peran keluarga ini penting? Karena keluarga sendiri adalah fondasi utama atau basic terhadap nilai-nilai yang ditanamkan oleh individu itu di masa yang akan datang. Nah, keluarga sendiri itu adalah proses pertama di mana kita mendapatkan nilai-nilai tentang pendidikan, kesehatan, sosial, bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan tataran usianya. Sebagai contoh, misalnya kita pada masa balita, kita belajar tentang nilai-nilai bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian di masa anak-anak kita belajar bagaimana kita memecahkan masalah. Kemudian pada saat remaja kita juga belajar bagaimana cara kita mencari jati diri. Nah, peran keluarga ini bukan hanya sebatas kehadiran orang tua, ayah ataupun ibu, tapi lebih kepada bagaimana peran ayah dan ibu ini terhadap interaksi dengan anak-anaknya begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana sih mencegah narkoba itu dari keluarga? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keluarga itu adalah fondasi utama, basic dari pendidikan karakter seorang individu. Nah, di keluarga sendiri, terutama remaja, dia cenderung akan dalam proses pencarian jati diri. Nah, pencarian jati diri ini akan diperoleh jika seorang individu itu diterima dalam satu kelompok. Nah, juga dalam keluarga juga hal yang sama, bahwasanya jika pada saat remaja ini mendapat interaksi yang baik dengan keluarga, dengan orang tua, terutama ayah dan ibu, dia mampu mendapat jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia berpikir itu tidak ada jawabannya, namun dalam keluarga mereka bisa mendapatkan jawabannya, seperti bagaimana sih menghadapi masa depan itu seperti apa. Nah, kalau dibimbing oleh orang tuanya seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi, maka mereka akan mendapatkan jawabannya, sehingga mereka akan terbebas dari yang namanya kegalauan, baperan atau sensian. Maka kalau misalnya mereka mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menggantung tersebut, maka dia tidak akan mencari jawaban-jawaban keluar dari keluarga yang mungkin nanti misalnya mereka masuk kepada kelompok yang mempunyai akses terhadap narkoba.
kemudian ada lagi nih pertanyaan, bagaimana sih memfilter perilaku dari seorang anak remaja yang dilakukan oleh keluarganya. Nah, orang tua sendiri mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pengawasan perilaku anaknya. Orang tua tersebut dapat mengatur dengan siapa anaknya bergaul, di mana anaknya pergi gitu. Karena dengan demikian maka akan menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak itu sendiri. Nah, jika anak itu mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi, maka secara alamiah dorongan-dorongan untuk menggunakan narkoba yang berasal dari kelompok yang tidak dikenali ini akan mental secara tidak langsung. Jadi jika seorang anak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, maka anak tersebut akan mempunyai jati diri yang mampu menolak ajakan-ajakan untuk menggunakan narkoba dari kelompok-kelompok yang tidak dikenali. Kira-kira demikian. Nah, kemudian bagaimana sih cara menumbuhkan percaya diri pada anak? Nah, balik lagi nih peran orang tua, guys. Bahwasanya kalau misalnya anak itu dihargai, diterima dalam keluarga, maka secara otomatis rasa kepercayaan diri dia itu akan muncul. Nah, juga orang tua bisa mengapresiasi anak tersebut misalnya dengan mengikuti kegiatan ekskul. Nah, berikan apresiasi meskipun anak itu tidak juara kalau misalnya mengikuti lomba. Nah, dengan sendirinya kalau misalnya anak ini percaya diri, maka secara natural godaan-godaan atau godaan-godaan dari kelompok yang misal taruhlah mempunyai akses kepada narkoba itu akan mental secara sendirinya. Nah, kemudian muncul juga pertanyaan, nah bagaimana sih jika seorang individu atau seorang remaja itu berasal dari keluarga broken home dan telah menggunakan narkoba? Nah, perlu saya garis bawahi di sini bahwasanya korban penyalahgunaan narkoba itu tidak atau sulit untuk melakukan pemulihan secara mandiri. Nah, mereka itu memerlukan bantuan oleh profesional adiksi, misal itu dokter di bidang adiksi, psikolog ataupun konselor. Nah, kalau misalnya anak yang berasal dari broken home, nah mereka bisa mendapatkan sistem support atau dukungan dari lingkungan sekitarnya, bisa itu paman, bibi ataupun guru di sekolah. Nah, juga sekarang pemerintah juga memberikan layanan rehabilitasi gratis kepada penyalahguna narkoba. Silakan nanti datang secara sukarela ke klinik BNN yang ada ataupun instansi penerima wajib lapor Kementerian Kesehatan, bisa itu puskesmas ataupun lembaga komponen masyarakat. Oke, sanak bersinar. Sampai jumpa di video selanjutnya.